Baik, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di media ini. Kali ini kita bincang-bincang tentang arti gereja ya, arti gereja. Apa itu gereja sebenarnya ya? Kadang-kadang kita pikir ada yang mengatakan gereja berbeda dengan jemaat. Gereja memang beda dengan jemaat kah? Gereja berasal dari kata serapan dari bahasa Portugis ya. Portugis yang berarti yang datangnya dari kata bahasa Portugis igreja, bahasa Spanyol iglesia yang datang dari bahasa Latin ecclesia yang pada gilirannya adalah terjemahan dari bahasa Yunani ecclesia, ekkalein. Sementara ada satu kata juga yang memiliki makna yang sama yang diserap dari bahasa Arab jamaah, jadinya jemaat. Oke. Nah, apa arti gereja bagi seorang Katolik maupun seorang Protestan? Jadi, seorang Katolik yang memahami sifat gereja, yaitu mengetahui eklesiologinya, akan punya waktu yang lebih mudah untuk membela gereja dari serangan Protestan. Ya. Salah satu bidang yang rata-rata orang Katolik perjuangkan saat ini adalah eklesiologi, studi tentang sifat gereja yang didirikan Kristus. Diskusi eklesiologis biasanya berkisar pada sifat-sifat gereja, yaitu perpetuity atau keabadian, sifat yang abadi, indefectibility, ketidakcacatan, indefectibility, visibilitas, keterlihatan, ya, dan infallibilitas, ketakbisasalahan. Ya. Kita akan memeriksa masing-masing karakter ini untuk punya kesadaran yang lebih baik tentang gereja yang didirikan Kristus dan bagaimana hubungan masing-masing karakter ini dan hubungannya dengan mereka yang memisahkan diri dari gereja selama revolusi Protestan, pemberontakan Protestan ya. Indefectibility dan perpetuity itu go hand in hand ya, berjalan berbarengan. Yang pertama, indefectibility ini berarti bahwa semua unsur penting gereja tidak akan gagal, tidak akan salah. Semua fitur penting gereja tidak pernah salah. Dan yang berikutnya itu perpetuitas, perpetual, berarti bahwa ciri-ciri gereja tidak dapat cacat. Ini akan tetap ada sampai pada kedatangan kedua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, indefectibility itu berarti tidak mungkin gagal, dan perpetuity dia tidak gagal sampai kedatangan Kristus yang kedua. Nah, apa saja fitur tersebut? Fitur-fitur dari gereja. Kita mengatakannya ketika kita mendaraskan Credo Nicea Konstantinopel selama setiap hari Minggu, selama dalam liturgi Ekaristi. Gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Indefectibility dan perpetuity berarti bahwa gereja tidak akan kehilangan fitur-fitur tersebut, satu, kudus, Katolik, dan apostolik, dan akan selalu ada dalam setiap zaman sejak gereja didirikan sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi dia akan tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ya. Nah, apa dasar Alkitabiah untuk atribut-atribut ini? Kristus berjanji bahwa gerbang-gerbang neraka tidak akan menang melawan gerejanya. Itu dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Dia juga berjanji bahwa dia akan tetap bersama gerejanya sampai akhir zaman. Bab 28 ayat 20. Ayat-ayat Alkitab ini antara lain memastikan ketidakcacatan dan kekekalan gereja. Ketidakcacatan, indefectibility, dan kekekalan, perpetuity dari gereja. Ya. Indefectibilitas dan perpetuitas. Dua atribut ketidakcacatan dan keabadian ini terutama merupakan masalah bagi Protestantisme. Ya. Masalah karena Protestan berjuang untuk menjawab bagaimana gereja telah tanpa cacat dan terus-menerus satu dan apostolik
dari abad pertama sampai saat ini. Tambahan lagi, keragaman denominasi Protestan membuat sulit untuk memberikan jawaban objektif tentang bagaimana gereja adalah satu, dan sulit untuk melacak akar Protestan kepada para rasul melalui garis pentabisan episkopal yang tidak ada solusi, cannot be solved. Bagaimana cara menarik akar ajaran Protestan kepada satu rasul tertentu? Tidak ada. Hanya klaim saja bahwa kami ini sesuai dengan doktrin kami apostolik, tapi bukti apostoliknya kosong, gitu. Dengan demikian, Protestan harus menafsirkan kembali apa artinya menjadi satu dan apostolik, supaya bisa melestarikan fitur-fitur ini di dalam pendarasan Credo Nicea. Kalau tidak, hanya Credo Niceanya kosong, kan? Ya. Jadi misalnya, beberapa orang Protestan mengatakan bahwa mereka punya suksesi apostolik, tetapi mereka mendefinisikan ini, suksesi apostolik ini, hanya sebagai kelanjutan dari khotbah para rasul. Selain dari masalah bahwa ini mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dalam kredo oleh apostolik, umat Katolik juga dapat mengklaim berada dalam kontinuitas dengan khotbah para rasul, tetapi tidak seperti Protestan, umat Katolik juga dapat menawarkan objektivitas terhadap klaim ini dengan menarik hubungan nyata dengan para rasul melalui penabisan para uskup gereja yang dapat ditelusuri kembali ke para rasul. Sampai sini terlihat siapa yang main klaim sebenarnya. Klaim tanpa bukti itu pihak mana? Atribut ketiga yang disebutkan ini adalah visibilitas gereja. Ya, jadi indefektibilitas, perpetuitas, dan sekarang visibilitas, keterlihatan. Kebanyakan orang Kristen menegaskan gagasan bahwa setiap orang Kristen bisa diidentifikasi secara nyata. Dan hampir tidak ada orang yang merasa masuk akal untuk mengklaim bahwa orang Kristen adalah roh tanpa tubuh dalam kehidupan sekarang ini. Dengan demikian, visibilitas ini tidak boleh dipahami sebagai mengidentifikasi orang Kristen tertentu atau bahkan upacara atau ritus Kristen yang ditetapkan oleh Kristus. Dengan kata lain, umat Katolik bisa menunjukkan bahwa ajaran gereja dan otoritas pemerintahan atau yang disebut magisterium itu bisa ditelusuri kembali melalui suksesi apostolik kepada para rasul yang Kristus dalam Matius bab 28 memberikan otoritas penuh kepada mereka untuk berkhotbah, menguduskan, dan memerintah. Struktur otoritas ini secara nyata dapat diidentifikasi dalam penerus para rasul, para uskup Katolik, dan paus, yang dapat dikatakan bahwa barang siapa mendengar kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas bab 10 ayat 16. Orang-orang Protestan, saudara-saudara kita terpisah ini, bergumul dengan visibilitas gereja. Karena berbagai bentuk Protestantisme tidak memiliki struktur otoritas yang dapat diidentifikasi secara nyata, yang dapat melacak akarnya kembali ke para rasul. Untuk alasan ini, banyak orang Protestan akan mengatakan bahwa gereja terlihat sejauh seseorang dapat melihat beberapa dari mereka yang merupakan anggota sejati dari gereja Kristus yang tidak kelihatan. Tetapi gereja yang tidak terlihat ini dapat diidentifikasi dengan institusi yang terlihat. Dan ini sekali lagi upaya untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan visibilitas. Dan ini kehilangan segala jenis klaim ke institusi yang terlihat yang dapat ditelusuri kembali ke Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini justru sangat melemahkan kredibilitas Protestantisme, karena kelompok manapun dapat mengklaim berpartisipasi, mengambil bagian dalam gereja yang tidak terlihat, dan dengan demikian tidak dapat diidentifikasi. Jadi kelompok apapun bisa mengklaim sebagai gereja yang tidak terlihat. Bidat-bidat pun ikut mengklaim. Infalibilitas adalah atribut berikutnya dari gereja. Infalibilitas, atribut keempat. Atribut ini cenderung lebih familiar bagi kebanyakan orang daripada yang ketiga, yang pertama.
dan umumnya diketahui berkaitan dengan jabatan pengajaran gereja, offici magisterium. Dalam Matius bab 28 ayat 18-19, Kristus mendirikan sebuah jabatan pengajaran offici magisterium yang akan pergi ke seluruh dunia dan mengajarkan semua yang Kristus katakan harus dipatuhi. Dia juga mengharapkan jabatan pengajaran ini bertahan beyond, melampaui para rasul, sebagaimana itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Dan akhirnya dia menjamin bahwa jabatan pengajaran ini akan infalibel, tidak bisa salah, ketika ia berjanji bahwa gerbang neraka tidak akan menang melawannya, dan bahwa Roh Kudus akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Nah, saudara-saudara kita yang terpisah, orang-orang Protestan telah kehilangan atribut ini karena mereka cenderung mengklaim bahwa satu-satunya aturan yang sempurna di bumi adalah Alkitab atau kitab suci, seperti kredo, konsili gereja, atau bahkan pemerintahan gereja lokal. Tetapi mereka akan mengatakan bahwa ini adalah otoritas yang bisa salah dan harus dihakimi oleh satu-satunya aturan iman yang sempurna atau infalibel, yaitu kitab suci. Dengan demikian, mereka telah meninggalkan gagasan bahwa ada jabatan pengajaran yang infalibel yang bertahan setelah para rasul, sesudah para rasul. Dan mereka mengabaikan, menyangkali gagasan ini. Penyangkalan. Tentu saja ada tanggapan yang Protestan akan coba tawarkan untuk poin-poin tersebut. Namun mereka cenderung telah kehilangan struktur otoritas yang dapat diidentifikasi secara nyata, yang telah mempertahankan semua fitur-fiturnya tanpa cacat di setiap zaman. Nah, saudara-saudariku, memiliki kesadaran yang lebih baik tentang eklesiologi, terutama mengenai sifat-sifat gereja, akan membantu umat Katolik untuk lebih melibatkan saudara-saudara yang terpisah ini. Nah, rangkumannya adalah seperti ini. Berdasarkan karakter atau fitur-fitur gereja ini, maka secara eklesiologis, Tuhan kita Yesus Kristus hanya mendirikan satu gereja, mendirikan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang katolik ini terdiri dari gereja-gereja partikular. Gereja Roma, gereja-gereja Timur. Nah, dari sekian gereja-gereja partikular, terutama gereja-gereja yang ada di Timur ini, ada yang memisahkan diri menjadi gereja skismatik. Tetap disebut gereja karena masih memiliki suksesi apostolik dan sakramen, dan karena dengan demikian bisa merayakan sakramen atau sakramen mereka valid, sehingga mereka disebut sebagai gereja terpisah. Nah, ada juga kelompok yang memisahkan diri pada zaman reformasi itu, mereka yang skisma tanpa suksesi apostolik, dan dengan demikian kehilangan sakramen-sakramen, dan konsekuensinya tidak bisa disebut gereja dalam arti yang sebenarnya karena kehilangan unsur-unsur konstitutif pembentuk gereja. Maka kelompok-kelompok buatan reformasi, buatan orang-orang reformasi abad ke-16 ini lebih tepat disebut sebagai komunitas gerejawi atau ecclesiastical communities. So, satu gereja Katolik dengan gereja-gereja skismatik yaitu Ortodoks Timur, dan komunitas-komunitas gerejawi yaitu apa yang kita namakan sebut sehari-hari sebagai gereja-gereja Protestan. Begitulah eklesiologi. Pahami ini.